Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas IKMB akan membahas mengenai desain penelitian cohort. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Rahel Ilin Angelvin. Yang kedua, M. Ridho Akbar. Yang ketiga, Fieri Dwi Saputra. Yang keempat, itu saya sendiri, ada Stiara Sapira. Yang kelima, Putri Apri Junalda. Yang keenam, ada Nur Khalifah Maharani Aprilia Putri. Dan yang terakhir, itu ada Dianti Adha. Adapun outline dari pembahasan kami. Yang pertama, definisi studi cohort. Yang kedua, kegunaan studi cohort. Yang ketiga, rancangan desain cohort. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan studi cohort. Dan yang kelima, contoh penelitian studi cohort. Yang pertama, pengertian studi cohort. Studi cohort adalah rancangan studi atau penelitian yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok terpapar dan tidak terpapar berdasarkan status penyakit. Ciri-ciri studi cohort adalah pemilihan subjek berdasarkan status paparannya, dan kemudian dilakukan pengamatan dan pencatatan apakah subjek dalam perkembangannya mengalami penyakit yang diteliti atau tidak. Nah, pada saat mengidentifikasi status paparan, semua subjek harus bebas dari penyakit yang diteliti. Jadi, kelompok terpapar maupun kelompok yang tidak terpapar berasal dari satu populasi atau dua populasi yang bebas dari penyakit yang diteliti. Jika berasal dari dua populasi yang terpisah, maka untuk kepentingan interaksi kausal, peneliti harus memastikan bahwa kedua populasi setara dalam hal faktor-faktor di luar paparan yang diteliti. Selanjutnya, kegunaan studi cohort. Yang pertama, mengetahui perkembangan normal yang terjadi dengan berjalannya waktu karena intervensi yang dilakukan oleh alam berupa waktu. Yang kedua, mempelajari timbulnya penyakit secara alamiah akibat pajanan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara sengaja. Yang ketiga, mempelajari perjalanan klinis suatu penyakit. Yang keempat, mempelajari hubungan sebab akibat. Yang kelima, mempelajari insidensi penyakit yang diteliti. Yang keenam, dapat dilakukan perhitungan statistik untuk menguji hipotesis. Yang ketujuh, dapat diketahui lebih dari satu outcome terhadap satu pemaparan. Dan yang terakhir, besarnya risiko relatif dan risiko atribut dapat dihitung secara langsung. Rancangan desain studi cohort. Penelitian dimulai dari memilih populasi atau memilih siapa yang menjadi subjek. Nah, subjek di sini itu terdiri dari dua. Yang pertama itu subjek yang memiliki faktor risiko dan subjek yang tidak memiliki faktor risiko. Kemudian diikuti secara prospektif dalam jangka waktu tertentu dengan subjek yang sama tanpa diganti. Misalnya nih, kita mau meneliti 50 orang. Jadi dari awal sampai akhir penelitian itu 50 orang yang tadi yang kita teliti. Setelah diikuti secara prospektif, nanti kita akan mengetahui dampak atau efeknya itu seperti apa. Ada yang terpapar penyakit, ada juga yang tidak terpapar penyakit. Langkah-langkah desain studi cohort. Yang pertama, menetapkan pertanyaan penelitian cohort. Yang kedua, menetapkan cohort. Yang ketiga, memilih kelompok kontrol. Yang keempat, mengidentifikasi variabel penelitian. Yang kelima, mengamati timbulnya efek. Dan yang keenam, itu menganalisis hasil. Kelebihan dan kekurangan studi cohort. Yang pertama, kelebihan. 1. Mampu menentukan angka insidensi atau angka yang mencerminkan kasus baru pada suatu penyakit. 2. Mampu mengeksplorasi banyak variabel. 3. Nyaris tanpa bias.
4. Mampu menetapkan angka risiko secara langsung dari satu waktu ke waktu yang lain. Kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. 2. Membutuhkan sampel yang besar. 3. Membutuhkan dana yang cukup banyak dan besar. 4. Hasil dari penelitian ini terkadang hanya berlaku sebentar. Dan yang kelima, subjek sampel bisa drop out atau tidak mengikuti alur penelitian sampai akhir. Yang terakhir, contoh penelitian dengan studi cohort. Ini ada penelitian pengaruh status gizi anak usia di bawah 5 tahun terhadap nilai belajar verbal dan numerik. Penelitian ini menggunakan desain studi cohort retrospektif untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara status gizi anak di bawah 5 tahun dengan prestasi belajar verbal dan numerik. Studi ini dilakukan dengan melihat catatan penimbangan balita yang tersedia di puskesmas. Selain itu, juga melihat rekapan hasil ujian harian pelajaran matematika dan bahasa Indonesia bagi anak kelas 1 dan 2 di Sekolah Dasar Kecamatan Indralaya Utara. Contoh 2. Pengaruh cara persalinan terhadap inisiasi laktasi. Penelitian ini menggunakan desain studi cohort prospektif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil semua kasus persalinan vaginal dan seksio sesaria di beberapa rumah sakit di Kota Palembang yang memenuhi kriteria dari bulan Januari sampai bulan Mei 2014 hingga seluruh sampel yang dibutuhkan terpenuhi. Data maternal didapatkan dari catatan medis. Data penelitian didapat dari melakukan pemeriksaan keluarnya ASI dalam 24 jam pasca salin oleh petugas medis atau paramedis yang telah terlatih. Ini ada beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembahasan studi cohort kali ini. Baiklah, itulah pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai desain studi cohort. Mohon maaf jika ada kata yang salah, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.